Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel gua, di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke, jadi sekarang di sini gua akan review hewan lagi nih, satwa reptil lagi, yaitu cicak terbang atau bisa dibilang apa namanya itu? Celeret gombel ya, atau nama ilmiahnya itu bisa dibilang yaitu Dracovolans Dracovolans linnaeus. Nah, kalian bisa lihat nanti gua akan review seperti apa, dan ini masih kecil. Gue itu nangkep, bukan nangkep sih sebenarnya. Gue lagi main terus nempel di bajunya si Gani di belakangnya. Jadi tak kira anakan kalau tes, pas tak lihat oh ternyata ini celeret gombel. Nah, ini hewannya belum kelihatan, dia masih kecil. Nah, oke. Jadi hewannya itu kalau udah gede tuh kayak gini nih. Ya gini hewannya, pokoknya jadinya bagus karena keunikan mereka. Dia yang pertama hampir mirip sama kalotes atau londok pohon, atau juga bisa dibilang bunglon taman. Dan juga keunikan dia yang kedua, itu bisa terbang. Nanti juga tak kasih klip videonya seperti apa dia kalau terbang itu dari pohon ke pohon. Pokoknya dia keunikannya seperti itu. Karena ini masih kecil, gua akan rawat sampai gede. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita kasih lihat saja review, sekalian gua beri penjelasannya. Oke, let's go. Nah, oke teman, jadi sekarang gua mau kasih lihat. Oke, gua mau kasih lihat seperti apa. Dan gua setting kandangnya itu sedemikian rupa ya seadanya. Itu gua alasnya yang pernah pakai tanah. Nah, itu kelihatan sedikit doang sih ini, guys. Ini mirip kayak kayu ya. Tuh, dia itu mirip kayak kayu seperti itu. Tuh, wes tuh. Ini nih tuh. Tuh. Pokoknya gua settingnya sedemikian rupa. Terus gua kasih ini tengkorak apa ini giginya biawak yang udah mati karena gua nemu. Nah, gua kasihnya rumput-rumput seperti ini, nggak terlalu banyak. Terus air yang tak campur sama tanah, jadi biar kayak lumpur ya. Lalu itu udah, karena dia itu masih kecil. Nah, ini adalah Dracovolans linnaeus. Namanya agak susah ya. Dracovolans linnaeus. Nah, ini kalau kalian nggak percaya, ini bukan celeret gombel. Ini anakan kalotes. Ini benar-benar celeret gombel ya, karena masih kecil, jadi sayapnya nggak kelihatan tuh. Nih, ini sayapnya dari pinggir tuh. Ini sayapnya nih, tuh asli. Nah, dia itu kalau udah gede itu lebih bagus lagi. Nah, ini karena masih kecil ya, jadi warnanya itu masih gelap ya, belum keren. Nah, jadi namanya susah banget, celeret gombel ini atau cikber ya kalau nggak salah, cicak terbang. Jadi dia itu keunikannya yang pertama hampir mirip sama kalotes versicolor yang ini. Nah, ini kalotes, yang di bawahnya ini cicak terbang ya, atau celeret gombel. Nah, yang kedua dia itu bisa terbang seperti namanya tadi, cicak terbang ya. Dan juga dibilang celeret gombel karena bisa dibilang dia memang mempunyai sayap ya gombel, kayak kalau di daerah sini namanya apa ya, gombal apa namanya itu. Gombal itu seperti kain. Dia itu biasanya kalau udah gede di bawah sininya nih. Bawah dahi, bukan dahi ya. Pokoknya di bawah rahangnya dia itu ada seperti kayak kulit gitu. Pokoknya nanti gua kasih lihat di sini. Nah, keunikannya ya selain bisa terbang, dia warnanya juga hampir menyatu dengan alam. Dia itu seperti kayu-kayuan ya. Tuh, sorry kalau agak ngeblur.
Nah, gua kan beri penjelasan lagi lebih lebih singkat, bukan lebih singkat sih, lebih agak panjang lebar karena ya memang lah dia kalau kalau dulu itu masih banyak ya, tapi sekarang banyak yang bilang udah punah, udah nggak ada, padahal gua aja masih nemu. Tapi memang sih ini nemunya juga nggak dicari, dia datang aja gitu, nempel di badannya teman gua. Tapi ini hoki mungkin ya, bisa nempel gitu, dan gua kira juga anakan kalotes. Mungkin kalau gua memang ngira ini anakan kalotes, gua udah buang, karena kalotes kan memang banyak nih ya, jadi nggak perlu gua pelihara. Tapi memang sih gua kapan-kapan pelihara dah. Nah, untung gue tuh cek dulu. Teman gua juga ada yang bilang ini celeret gombel. Yang pertama gua nggak percaya, tapi gua nyoba ngecek. Kan yang pertama gue pas mau lihat dari sayapnya, dari sayapnya kan di sini nggak ada tuh, karena dia masih kecil, dia belum kelihatan lengkungan sayapnya. Jadi gue cobain lempar dan ternyata dia terbang. Tapi terbangnya nggak bisa kayak burung ya. Jadi terbang hanya cuman bisa untuk melintas saja, nggak lama kayak gini, enggak. Itu paling lama berapa menit gitu. Dia terbang terus nanti ke bawah lagi, nggak kayak burung lurus terus gitu, beda lagi. Dan juga plus ini masih kecil. Oke. Dan ini gua cara setup kandangnya. Kalau kalian pengen memelihara ya, kalian bisa cari di kebun-kebun, pokoknya perkebunan lah, kayak kebun karet atau kebun sawit biasanya ada. Gue pernah beberapa kali lihat ada lah kayak gini, celeret gombel, tapi yang versi gedenya. Tapi kan karena dia bisa pindah tempat, selain lari dia juga terbang untuk pindah tempat, jadi gua nggak tangkep. Itu dulu ya, yang masih banyak, masih dibilang masih lestari gitu. Kalau sekarang mah udah memang jarang kelihatan, tapi gue masih aja nemu. Kenapa bisa nemu seperti ini gitu? Lumayan lah buat nambah-nambah konten. Oke. Jadi kalau kalian mau memelihara ini, gua akan kasih tahu ya cara setup kandangnya yang baik dan benar. Oke. Dan nggak usah banyak basa-basi ya. Oke, gua cari tempat lain dulu nih buat naruh ini. Nggak apa-apa dah, taruh sini aja dah. Yang penting jangan kabur, oke? Hey, jagain ya. Nah di sini gua taruh yang agak kelihatan kamera dah. Nah, tuh kalau kayak gini kayak anakan kalotes. Warnanya juga hampir mirip kayu. Nah jadi kalau kalian pengen memelihara, setup kandangnya itu yang mudah seperti apa? Gua kalau pengen mudah ya, dan juga biar agak mirip dengan alam gitulah. Harusnya gua tambah-tambah batu atau kayu di sini, tapi yaudah lanjut hari nanti dah. Nah jadi gua setupnya kayak gini. Yang pertama alasnya gua pakainya tanah yang agak basah sedikit aja, jangan terlalu basah. Ini buat juga sekalian airnya. Di sini kan ada air dikit nih. Kalau kelihatan tuh, ada air dikit. Dia gunanya buat minum. Jadi kalau ini tempatnya itu agak miring dikit, itu ada air yang ngumpul di sini, barangkali buat minum. Karena nggak ada tempat lagi sekecil segini lah, nggak ada tempat sekecil ini kecuali itu botol gitu ya. Tapi biar agak mirip sama alam, yaudah gua cuman pakai tanah, terus gua kasih air gitu. Kalau bisa kalian semprot ya. Jadi setiap pagi kalian semprot agak basahan dikit aja, agar lembab gitu. Jadi nanti biasanya juga akan kering lagi. Terus kalau misalnya udah kering, kalian bisa semprot lagi ya. Oke. Nah yang kedua, kalian bisa taruh yang namanya seperti ini tuh, seperti ini, ke kayak rumput-rumputan kering gitu. Oke, yang paling penting teman-teman, yang paling penting adalah makanan mereka. Jadi kita memelihara sesuatu hewan, seekor hewan, kita harus yang paling penting itu makanannya. Selain tempatnya, yang paling penting banget itu makanannya. Kalau si hewan celeret gombel ini makanannya apa sih gitu? Kalau ada yang tanya, makanan mereka itu seperti serangga kecil, termasuk semut, terus ulat Hongkong, apa namanya itu? Coba yang itu ulat itu ambil. Ulat Hongkong atau ulat-ulat yang kecil ya. Yang penting bukan ulat bulu. Nah, ulat-ulat seperti ini, tapi yang kecil lagi.
yang kecil lagi karena ukurannya kan masih kecil. Kalau kalian pengen memelihara dari kecil, kalian bisa pakai ulat Hongkong yang masih kecil gitu. Dan yang kedua, yang lebih mudah malah kalian pakai semut. Jadi kalian bisa pancing pakai gula, cari lubang-lubang kecil. Nah itu, tapi harus semut hitam ya, biar nggak gigit. Barangkali dia tuh kalah serang, kalah bertarung sama semut. Jadi biasanya dia mati karena disemutin. Dan juga makanannya jangan terlalu banyak ya semutnya ya. Nah setelah tanah, air sama rumput kering-kering ini, kalian juga bisa tambahin batu atau kayu atau juga bisa kulit kayu. Nah ini karena ada nih kayak kerikil batu kecil gini, jadi gua kayaknya nggak usah kasih batu deh. Kasihlah beberapa, 2 kali yang gede ya, sama nanti kulit kayu. Nah terus di sini gua kasih kasih seperti pajangan gini buat keren-kerenan aja, barangkali ada manfaatnya gitu kan. Turun. Gua pakai gigi biawak sungai, biawak air gitu, biawak kali gini. Jadi itu gua nemu di lapangan. Kalau nggak salah biawak yang kemarin temen, yang gua pernah rescue, terus gua lepas lagi nih, dia balik lagi ke tempat yang kemarin. Gua lumayan jauh padahal, tapi dia kok bisa balik lagi, itu penuh pertanyaan ya. Setiap gue lestariin hewan, biasanya balik lagi ke arah rumah gue. Nah, kan kemarin gue rescue, nah ini ya, yang kayak gini. Itu kalian bisa tonton, itu biawak yang itu, gue rescue. Terus katanya ada yang lihat biawak lagi. Ternyata posisi ekornya itu ternyata sama-sama sobek, di bagian bawahnya itu sobek lebar. Pas dilihat nanti memang benar-benar itu biawak punya gue, dan dia tuh posisi udah mati, pas gue lihat udah mati gitu. Nah setelah itu gue nggak lihat sama sekali beberapa minggu, sampai lihat jadi tulang belulang seperti ini. Nah ini bukan palsu ya, kalian bisa lihat video short gue juga ada tuh. Lihat guys, giginya tajam banget seperti ini. Ini gigi bawah. Kalau gigi atas itu ini gigi atas. Di atas cuman 1 tulang aja sepertinya, cuman 1 tulang karena kalau nggak salah kemarin pas gua nyari belalang itu hilang teman-teman, dan cuman ketemu 1. Sebenarnya gua nemu 2, yang gigi bagian atas yang ini tadi, yang gede ini, gigi bagian atas, tapi cuman hilang. Alinya gua nemu 2, tapi hilang 1, jadi nggak apa-apa. Terus gua nemu lagi yang di bagian bawah itu ini. Yang di bagian bawah. Kebalik. Ini yang di bagian bawah. Ini yang di bagian bawah itu hilang. Ini kelihatannya dari sisi seperti ini ya. Ini arahnya ke bawah. Nah, kalau seperti ini di bagian atas. Lihat. Lengkungannya ini dari bagian atas. Nah, ini dari bagian bawah. Hanya bukan pajangannya, barangkali ada manfaatnya gitu agar lebih mirip dengan alam. Nah seperti itu. Dan biar lebih kece tempatnya jangan seperti ini ya, usahakan ya. Dan juga yang paling penting juga, ada yang lebih penting lagi nih, pernafasan untuk oksigennya seperti ini. Dikasih lubang-lubang kecil, ini bukan percikan air ya, ini lubang-lubang kecil banyak buat tempat oksigen mereka. Jadi dia tidak ngap dan masih hidup. Nah selain oksigen juga ada makanannya ya, yang tadi gue bilang, yaitu serangga-serangga kecil termasuk semut, rayap, sama ulat Hongkong. Mungkin ada ulat lainnya yang kecil, cacing teman. Biasanya cacing dia kalau di alam kayaknya dia mau. Seperti ini. Dan itu keunikan mereka. Nah, itulah karunia dari Tuhan teman. Tuh dia bisa terbang seperti tadi, nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan. Nah dia ini bisa terbang, tapi karena gue takutnya menyiksa ya, karena gue pas tes terbang aja dia terbang lurus terus ke bawah gini, nggak kayak burung lurusan gitu, nggak, langsung lurus terjun ke bawah. Takutnya dia cedera atau gimana, dan ini masih dalam perawatannya tuh. Unik banget guys mereka. Ya Allah, namanya juga karunia Tuhan. Kapan ya gitu, gue masih berharap agar gue nemu yang gede dari ini, terus biar ini gue lestariin. Nah
gue akan meneliti yang versi dewasanya. Tuh. Nah, seperti itu aja. Pokoknya dari setup kandang sama hewannya gue sudah kasih lihat dan juga gue sudah review, oke? Dia juga lumayan lahap kalau makan semut. Gue kasih lihat Hongkong, dia nggak makan. Mungkin ukurannya yang gede ya teman, agak gede. Jadi dia mungkin kurang kurang lahap atau gimana. Oke, nah hewannya seperti ini. Kalau kalian pengen lihat yang agak gedeannya lagi tuh seperti ini. Atau gue nanti bikin video lagi yang khusus untuk si kalau tes untuk si celeret ini. Nah, dia tuh tidur. Dia nocturnal, teman. Itu nocturnal. Biasanya diurnal, tapi kalau ini tiduran terus. Oke, sudah ya. Teman-teman, cuma seperti itu saja konten gue kali ini. Gue hanya jelasin tentang si hewan ini. Mungkin kalau kalian ngerasa penjelasan ini kurang lengkap, kalian bisa komentar di bawah apa kekurangan gue. Nanti gue akan pelajarin lagi. Bisa jadi gue bikin konten lagi ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang telah nonton video gue. Ntar dulu, gue mau masukin ini dulu ya, baru gue closing. Nah, let's go. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video gue dari awal sampai akhir. Walaupun ada kekurangan atau ada kesalahan dalam gue bercakap, tolong dimaafkan karena gue masih pemula ya, bisa dibilang pemula gitu. Oke, dan juga nanti gue sudah ini ya, gue kemarin pesen 3 ular piton dan mungkin besok datangnya ada 3 paket. Mungkin besok datangnya. Terus gue juga akan review lagi, oke? Ya, terima kasih yang telah menonton video gue. Tidak lupa melakukan 3M, yaitu melestari, menjaga, dan merawat, oke? Tetap salam lestari, salam konservasi, Indonesia jaya jaya jaya, merdeka, let's go.